Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai ayat 3. Bukalah gapura indahku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang terus. Ikan orang yang rendah hati, karena itu kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pada minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta Filipi, di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Orang yang mendengar firman Allah. 3. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa.
Ya Bapa kami yang di surga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai ayat 2. Nama Yesus termulia di atas segala pujilah, Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga. Aku kutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Namanya seluruh hamba yang setia, kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, puji-ku sembah, Raja alam semesta, menyebarkan keselamatan, kata dan Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Lukas 14 ayat 27. Beginilah firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 251 ayat 1 sampai ayat 2. maju, maju, salam terus, Kristuslah Tuhan.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus memanggil, mari segera ikulah jalan selamat. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa sibuk tegak, bersama Yesus dalam terang di rumah Hai marilah kecil dan besar, biarlah dirimu kiranya, pilihlah Yesus jangan gentar, hai marilah sungguh nanti kita akan senang, bersama Yesus dalam terang di rumah Jangan kau lupa Ia serta berita kasih-Nya, patuhilah, mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa diputihkan, bersama Yesus Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Teks khotbah kita untuk tema pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias diambil dari 2 Samuel 7, tertulis ayat 25 sampai 29. Saya akan mulai pembacaan firman Tuhan ayat 18, 19, kemudian ditambah ayat 25 sampai ayat 29.
Mari kita buka Alkitab kita, saya akan bacakan untuk kita. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah." Ayat 25. "Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu." Ayat 29 kita baca bersama-sama. "Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin." Cut comicnya ya. Saya pakai ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita periksa Alkitab kita itu, di situ dituliskan judulnya Doa Syukur Daud. Tentu ada alasan mengapa Daud menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Ternyata alasannya begitu jelas dituliskan pada ayat 12b sampai ayat 14a. Kita bisa perhatikan Alkitab kita. Ternyata di situ Allah berjanji kepadanya bahwa Allah akan mengokohkan kerajaannya. Allah akan membangkitkan anak kandungnya sendiri untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan anak Daud yang dijanjikan mendirikan rumah bagi Tuhan ini, Allah akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dia akan menjadi anak Allah, dan Allah akan menjadi bapanya. Sekali lagi, anak Daud yang dijanjikan mendirikan rumah bagi Allah ini, Allah akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tahu bahwa janji Allah ini akhirnya digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah anak Daud yang dijanjikan. Anak Daud yang telah mendirikan rumah bagi Allah,
dan rumah itu bersifat kekal selama-lamanya. Jadi anak Daud yang dijanjikan mendirikan rumah Allah itu bukan Salomo. Karena bait Allah yang didirikan oleh Salomo hanya bertahan 374 tahun. Dia selesai membangun bait Allah itu tahun 960 sebelum Masehi. Tetapi kemudian Nebukadnezar datang, Raja Babel menghancurkannya tahun 586. Jadi umurnya hanya 374 tahun. Sedangkan bait Allah, rumah Allah yang dijanjikan di sini bukan rumah Allah yang sementara. Tapi rumah Allah yang dijanjikan di sini adalah yang bersifat kekal selama-lamanya. Dan rumah Allah yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita tentu bertanya, di mana Alkitab mengatakan Yesus adalah anak Daud yang dijanjikan dalam 2 Samuel 7 ini. Ketika Matius menuliskan kisah kelahiran Yesus Kristus, dia katakan pada permulaan Injilnya, Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Tatkala orang Israel sudah mengetahui kuasa dan mujizat-mujizat kesembuhan yang diperbuat oleh Yesus Kristus, maka banyak dari antara pemohon-pemohon berseru, berkata kepadanya, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Artinya apa? Orang Israel sendiri sadar dan tahu, mengetahui bahwa anak Daud yang dijanjikan bukan Salomo. Anak Daud yang dijanjikan bukan Salomo, tetapi anak Daud yang dijanjikan itu masih harus dinantikan kedatangannya. Karena itu ketika Yesus Kristus tampil melakukan mujizat-mujizat penyembuhan, maka mereka percaya inilah dia penggenapan dari anak Daud yang dijanjikan Allah kepada Raja Daud. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa dalam janji Allah ini tanda kemesiasan atau ciri anak Daud yang dijanjikan adalah rumah, mendirikan rumah bagi Tuhan? Ide dasarnya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah tabut Allah atau tabut perjanjian yang dahulu diperintahkan oleh Allah supaya dibuat oleh Musa, dan ke dalam tabut Allah ini harus ditempatkan 2 loh batu yang berisi dekaloh atau 10 titah, 10 perintah Tuhan. Maka ketika tabut Allah itu sudah ada, orang Israel melihat bahwa tabut Allah ini adalah simbol atau tanda kehadiran Allah. Di mana saja tabut Allah ini berada, maka mereka percaya bahwa Allah hadir di sana. Mereka percaya bahwa Allah berdiam di situ. Itu pertama. Yang kedua kalau kita cek dalam 2 Samuel 7 ayat yang pertama, di situ diceritakan tentang kegelisahan seorang Daud. Hatinya gelisah. Kegelisahannya ini disampaikannya kepada nabi yang bernama Nathan. Pada ayat 2 disampaikannya begini, lihatlah hai nabi, aku diam dalam sebuah rumah yang megah yang terbuat dari kayu aras. Padahal tabut Allah masih diam
di bawah tenda. Oleh karena itu, izinkanlah aku untuk membuat sebuah rumah yang megah bagi tabut Allah. Dia tidak katakan bagi Allah, tapi rumah megah bagi tabut Allah, supaya tabut Allah juga bisa berdiam di dalam rumah itu. Jadi ada dua dasarnya. Yang pertama adalah tabut Allah sebagai tempat perintah atau tempat firman Allah, yang dari situ bisa didapatkan perintah dan petunjuk dari Tuhan. Karena ketika tabut Allah itu sudah jadi, Allah sendiri memerintahkan kepada Musa, Musa, kalau kamu ingin mendengar atau menemukan, mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kamu harus datang ke tabut Allah dan sampaikan di situ. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepadamu melalui tabut Allah itu. Jadi tabut Allah itu beberapa lama waktunya adalah menjadi perantara antara Musa dengan Allah. Oleh karena itu, yang pertama tadi adalah tabut Allah sebagai tempat perintah Allah, tempat firman Allah. Yang kedua tadi dari kegelisahan Daud itu adalah tempat bagi tabut Allah itu. Karena tabut Allah ini dipandang adalah sumber datangnya perantara, datangnya pengajaran-pengajaran Tuhan, datangnya firman Tuhan, maka Daud berpikir, kalau tabut Allah ini ditempatkan dalam satu rumah, maka semua kaum Israel, semua orang bisa datang ke situ untuk berdoa, untuk berlindung, dan untuk bersembah kepada Tuhan. Mula-mula Daud berpikir bahwa kedua hal ini hanya bisa diwujudkan dengan mendirikan satu fisik bangunan, yaitu Bait Allah. Tapi kemudian Allah sendiri melalui Nabi berfirman kepadanya mengatakan bahwa bukan engkau, tapi aku sendiri. Allah sendiri yang akan membangkitkan salah seorang dari keturunanmu, anak kandungmu, untuk mendirikan rumah bagi namanya, di mana kedua hal tadi dapat secara sempurna terpenuhi atau didapat di dalamnya. Tatkala Yesus bertindak menyucikan Bait Allah di Yerusalem, orang-orang Yahudi menantang dia dan bertanya kepadanya, apa hakmu melakukan itu? Lalu Yesus katakan dalam Yohanes 2 ayat 19, rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang banyak beranggapan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Bait Allah yang ada di Yerusalem. Bait Allah yang ada di Yerusalem itu pada waktu itu adalah Bait Allah yang ketiga, yang didirikan oleh Herodes selama 46 tahun. Saya sudah katakan tadi, Bait Allah yang pertama sudah hancur tahun 587. 70 tahun mereka di Babel. Mereka pulang ke Yerusalem setelah 70 tahun atas perintah Raja Kores, Raja Persia, dengan perintah, aku telah menerima wahyu dari Tuhan. Kamu yang dari Yerusalem, dari Judea, kembali untuk membangun rumah Tuhan di sana. Maka dibangunlah atas perintah Kores Bait Allah yang kedua. Tapi Bait Allah yang kedua ini juga hancur. Lalu kemudian Romawi datang di bawah pemerintahan Herodes, dibangunlah Bait Allah yang ketiga ini. Orang banyak beranggapan bahwa Yesus berbicara tentang Bait Allah yang didirikan Herodes itu. Padahal yang dimaksudkan Yesus bukan itu. Yang dimaksudkan Yesus adalah rombak Bait Allah ini
dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Tidak lama setelah itu, Yesus ditangkap. Dia disalibkan, mati. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Yesus yang bangkit, itulah menjadi bait Allah yang sempurna. Yesus yang bangkit, itulah bait Allah yang menjadi dasar keselamatan dan dasar kehidupan manusia. Orang Israel atau semua orang, bahkan zaman kita sekarang, mendirikan gereja menganggap bahwa dari bait Allah itu dia akan menemukan atau di situ dia akan mendapatkan firman Tuhan. Dari bait Allah itu ia akan mendapatkan keselamatan. Dari bait Allah itu dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bait Allah yang sesungguhnya, yang memberikan kehidupan dan keselamatan, yang memberikan firman Tuhan itu adalah Yesus yang bangkit. Jadi Yesus yang bangkit itulah yang menjadi dasar keselamatan dan dasar hidup manusia. Di mana kedua hal tadi secara sempurna dapat dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Kedua hal tadi, yang pertama adalah Yesus bukan hanya tempat firman, tetapi dialah firman Allah yang hidup. Dialah firman Allah yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 1 tambah 14 katakan, pada mula firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi daging. Dialah Yesus. Menerima dia, maka dia menerima firman Allah yang sesungguhnya. Dan siapa saja yang menerima firman Allah yang sesungguhnya, maka dia menerima keselamatan dari Allah. Dan siapa saja yang menerima keselamatan dari Allah, maka dia menerima hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 12 katakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua yang ditemukan dalam Yesus, Yesus adalah rumah Allah, tempat kita bernaung. Yesuslah rumah, tempat pernaungan jiwa, perlindungan, rumah doa dan persembahan. Dan Yesus adalah rumah, tempat pengaduan kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Yesus adalah rumah pengaduan segala keluh kesah dan kelemahan kita. Maka doa, permohonan, persembahan kita akan sampai kepada Bapa jika diserahkan melalui rumah ini dan di dalam rumah ini, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Markus 11 ayat 24 katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan di dalam namaku, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi nama Yesus bukan hanya sebagai perisai, tapi benar-benar menjadi rumah Allah bagi kita. Paulus mengkiaskan atau melukiskannya begitu indah. Dalam Roma 5 dia katakan rumah itu sebagai rumah kasih karunia. Di dalam rumah ini kita memiliki pengharapan. Di dalam rumah ini kita benar-benar diasuh. Kita benar-benar dibentuk, dituntun, dan dididik supaya menjadi orang-orang yang punya pengharapan akan masa depan.
punya pengharapan akan hidup yang kekal. Sehingga dalam pengharapan kita semua menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang jujur, yang berani, dan yang bertanggung jawab. Jadi Yesus adalah rumah Allah bagi kita yang membutuhkan kasih karunia-Nya, bagi kita yang membutuhkan pengampunannya, yang membutuhkan perlindungannya, dan membutuhkan keselamatan dari Allah. Dan kita harus ingat bahwa rumah Allah ini terbuka untuk semua orang. Karena Yesus datang adalah untuk semua dan memanggil semua, supaya semua datang kepadanya untuk masuk ke dalam rumah persekutuan. Bisa terjadi atau menjadi kabar baik bagi kita semuanya. Artinya, anugerah spesial yang diterima Daud tentang jaminan masa depan anak-anaknya tentunya juga bisa dialami oleh semua orang, termasuk kita semua di sini. Karena ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa berkat Allah kepada orang tua bisa menurun kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Tapi juga demikian dengan murka Allah. Saya hanya berbicara sekarang tentang berkat orang tua yang menurun kepada anak-anaknya. Saya ambil 3 saja contoh ayat tentang itu. Yang pertama, Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Ayat ini menunjukkan berkat orang tua bisa menurun kepada anak-anak, asal saja teladan orang tua terhadap kepatuhan kepada Tuhan tetap diteladani oleh anak-anaknya. Yang kedua, Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Yang ketiga, Yesaya 44 ayat 3b. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi yang ingin saya tekankan adalah firman Tuhan sendiri berkata bahwa berkat orang tua bisa menurun kepada anak-anaknya. Dalam teks khotbah kita ini dihadirkan Daud yang menaikkan doa syukur kepada Tuhan karena janji Allah atas keturunannya. Saya sebagai seorang orang tua bisa merasakan betapa besarnya rasa syukur Daud karena Tuhan sendiri yang langsung menjamin masa depan anak-anaknya, menjamin masa depan keturunannya, bahwa keturunannya akan ternama, berkuasa, dan terlindung. Karena semua orang tua di bumi ini
Itulah impiannya. Itulah doa dan harapannya bahwa anak-anaknya memiliki masa depan yang cemerlang. Memiliki masa depan yang jelas. Memiliki anak-anak dan keturunan yang ternama, berkuasa, terlindung, dan harum. Itu semua impian orang tua di muka bumi ini. Dan impian itu diperoleh oleh Daud. Maka ketika saya membaca janji Allah ini kepada Daud, saya bisa mengerti betapa besar rasa syukur Daud ini. Terutama saya sebagai seorang Batak yang dari kecil sudah ditanamkan filosofi orang tua. 3H, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Yang ketiga-tiganya itu pundasinya adalah anak. Hagabeon itu menerangkan tentang jumlah anak. Gabe maranak, gabe merboru. Hamoraon itu menerangkan tentang keberhasilan pendidikan anak dan keberhasilannya memperoleh pekerjaan yang baik. Dan Hasangapon itu menerangkan tentang nama baik dan nama harum anak. Jadi kalau anak namanya baik, harum namanya, itulah Hasangapon orang tua. Itulah kehormatan dan kemuliaan orang tuanya. Filosofi ini dari dahulu, filosofi Batak ini tentang orang tua ini dari dahulu sudah dikumandangkan. Bahkan dikumandangkan dengan lagu. Semua kita mungkin tahu ada lagu lawas, ya, lagu lawas. Anak kokido hamoraon diau. Bapak Ibu saudara-saudari tahu tahun berapa lagu itu diciptakan, digubah oleh Nahum Situmorang? Nahum Situmorang lahir tahun 1908. Dia meninggal tahun 1969. Umurnya 61 tahun. Tahun 1936 dia sudah terkenal sebagai seorang komponis lagu di kota Medan ini. Jadi tidak jauh dari itu, sekitar tahun 1936, lagu Anak Kokido Hamoraon Diau sudah berkumandang dan selalu dinyanyi-nyanyikan hingga hari ini. Karena nyanyi itu menerangkan atau menegaskan itulah filosofi orang tua. Anak kokido hamoraon diau. Tapi akhir-akhir ini saya pernah dengar ada satu lagu yang ya berkenan dengan konteks zaman kita, zaman TikTok. Ada juga satu lagu yang mengumandangkan filosofi orang tua Anak Kokido Hamoraon Diau, tapi lagunya memang ada nuansa-nuansa jokinya, nuansa-nuansa lawaknya. Lagu itu dinyanyikan oleh Malvinas. Judul lagunya Tak Gabe Tito. Nggak tahu apakah kita pernah dengar itu. Lagunya agak panjang. Referennya kira-kira begini. Pai marotikina unang ho minderdai nang mida tetangga na seholan na margaya sotung mai lahita margaya gaya hoi nang di medsosi HP geleng tadang sikola anggo hamora otta geleng tai majoi nang parsodukku taben sude tamat sarjana humokop geleng ta bukuk
petang gurung tai ale inang naboi doi tadok gayata. Lagu ini sebetulnya termasuk kritik juga ya kepada ibu-ibu yang terlalu terporsir pikirannya bergaya-gaya di TikTok, tapi lupa dia tanggung jawabnya untuk memperjuangkan anak-anaknya. Jadi lagu ini mendorong semua orang tua, mengingatkan kembali kepada orang tua bahwa kekayaan orang tua itu, kemuliaan orang tua itu adalah anak-anaknya harus berhasil. Nah, filosofi Batak ini, filosofi anak Kokido Hamoraon Diau, ternyata juga hidup di tengah-tengah orang Israel. Ternyata orang Israel juga memiliki filosofi yang sama tentang anak dengan orang Batak. Coba buka Alkitabmu, Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5. Saya undang kita membaca Mazmur 127 ayat 3, hanya ayat 3-nya dulu. Kita mulai 1 2 ya. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak adalah milik pusaka. Apa bedanya dengan anak Kokido Hamoraon Diau? Sama ya, milik pusaka itu juga adalah harta yang sangat berharga. Sama itu dengan anak Kokido Hamoraon Hagabion Hasangapun Diau. Lalu perhatikan ayat selanjutnya, ayat 4 sampai ayat 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Maksudnya, anak-anak itu digambarkan seperti anak panah pada masa mudanya. Ini mendidik semua orang tua supaya sejak masa muda anak-anaknya harus dibidik untuk ditembakkan ke satu arah, yaitu masa depan. Jadi untuk menembakkan anak-anak supaya tertancap dia ke masa depan, nggak boleh setelah tamat SMA sebetulnya, tapi sejak masa muda. Sejak masa muda betul-betul harus dibangun mentalnya, dibangun karakternya, dibangun integritasnya, dipersiapkan dia supaya bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan. Itu maka disebut sebagai anak panah. Lalu begitu sudah ditembakkan, tertancap dia di masa depan itu, akhirnya dia sudah ada di situ, didapatnya masa depan itu, harum namanya, baik namanya, maka dikatakanlah bahwa orang tuanya tidak akan mendapat malu, ayat 5 itu, apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Maksudnya apa itu? Maksudnya nama baik dan nama harum anak itulah yang membuat orang tuanya terhormat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan. Jangankan di tengah-tengah kawannya, di tengah-tengah musuhnya pun dia bisa terhormat dan termulia. Saya mau sampaikan informasi ini kepada kita. Beberapa kampung di Samosir sana, ada yang menerapkan peraturan tersirat bahwa
orang tua yang belum atau tidak berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana tidak boleh madok kata, memberikan nasihat di depan umum, karena belum ada atau tidak ada keteladanan yang dapat dicontoh dari dia. Hebat ini. Jadi yang bisa berbicara memberikan nasihat adalah apabila anak-anaknya sudah berhasil. Kalau belum, tunggu dulu sampai berhasil. Maka mengingat-ingat semua itu dan menghubung-hubungkannya, ketika saya membaca nats ini, tentu saya iri dengan Daud. Dan mungkin kita juga sama dengan saya. Kita iri dengan Daud. Dan kita ingin seperti dia. Kita ingin supaya seperti Daud, bahwa Tuhan juga memberkati dan menjamin masa depan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita lah yang menjadi kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan nama kita di bumi ini. Lalu kemudian saya coba belajar, mengapa Daud bisa mendapat berkat sedemikian itu? Jawabnya adalah karena yang dipikirkan Daud sejak masa mudanya adalah Tuhan. Nah, disinilah sampainya firman ini kepada kita. Sejak masa mudanya. Bukan sejak seusia saya, usia 52 tahun. Atau seusia pertua kita itu, seusia juga dengan saya. Tapi sejak masa mudanya, sejak remaja. Di sini enggak ada lagi remaja ya, sudah pemuda semuanya ya. Tapi masih masa muda lah itu. Ternyata Daud sejak masa mudanya, sejak dia remaja, dia selalu mengandalkan Tuhan. Kita pernah dengar mulai sekolah minggu, Daud yang muda sudah berani maju berhadapan dengan Goliat yang pada waktu itu adalah seorang pendekar perkasa. Tapi dia berani maju. Yang dikatakan di situ diceritakan bahwa dia masih sangat polos sekali. Dia masih termasuk remaja. Bajar-bajar dope katanya kalau bahasa Batak. Tapi yang kita lihat di situ bahwa sejak masa mudanya dia selalu mengandalkan Tuhan. Dalam riwayat hidupnya, saya tidak pernah baca dari Alkitab bahwa dia takut dan khawatir akan tantangan-tantangan yang dihadapinya di dalam hidupnya. Karena dia selalu yakin bahwa seluruh jalan-jalan hidupnya sudah diatur dan sudah dituntun oleh Tuhan. Karena itu, kalaupun kita lihat ketika dia sudah menjadi seorang tentara, lalu kemudian Saul benci kepadanya, lalu Saul dengan seluruh kekuatannya ingin membunuh dia, mengejar-ngejar dia. Tapi kita lihat seolah-olah dia tidak panik, dia tidak takut, dia tidak gentar. Karena dia selalu yakin dan percaya bahwa hidupnya sudah diatur dan sudah dituntun oleh Tuhan. Dia polos saja mengikuti, tulus saja hatinya mengikuti arus perjalanan hidupnya. Soal bagaimana nanti Tuhanlah yang mengatur.
Itu prinsipnya. Karena itu dia selalu memegang satu prinsip dan dia selalu katakan, dia pegang prinsip ini dan dia persaksikan dalam hidupnya bahwa di dalam hidupnya dia katakan, Tuhanlah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi inilah yang dikhotbahkan oleh ayat ini kepada kita malam ini. Bahwa kita juga bisa memperoleh berkat spesial seperti Daud, yaitu Tuhan memberkati anak-anak dan keturunan kita. Asal saja mulai sekarang, terutama kamu anak-anak muda, sejak masa mudamu ini, kamu juga berani memegang prinsip Daud, Tuhanlah gembalaku. Lebih dalam tentang arti Tuhan adalah gembalaku ini, nanti bisa kamu baca dan pelajari lebih dalam Mazmur 23. Kiranya berkat Tuhan kepada Daud atas masa depan keluarganya juga dinyatakan pada kita dan bisa menjadi pengalaman spiritual kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan ini ya Tuhan. Kami bisa bersama-sama dalam persekutuan di rumah ibadah ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Kami bisa mendengarkan sedikit perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Apa yang boleh kami gali, kami percakapkan dan renungkan dari perkataan-Mu, dari kitab suci ini, kiranya Engkau berkati menjadi firman yang menuntun, yang memimpin, dan yang menunjukkan kepada kami jalan-jalan kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga iri dengan Daud yang Tuhan memberikan berkat yang begitu melimpah, jaminan masa depan atas anak-anak dan keturunannya. Ya Bapa, berkenanlah juga memberikan jaminan itu kepada kami, kepada anak-anak dan keturunan kami. Kami juga ingin seperti itu ya Bapa di sorga. Tolonglah kami ini betul-betul memiliki banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang penuh rahmat dan maha kasih berkenan menolong dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kami semua yang hadir di sini. Tuhan kiranya yang memimpin arah dan tujuan langkah kami. Tuhan berkati orang tua kami, ayah ibu yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Juga memberkati anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Berkati suami, istri, dan semua keluarga kami ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya yang merangkul kami semuanya, menaungi kami dalam naungan cinta kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk semua keberadaan, keadaan, pergumulan, perjuangan, cita-cita, perjalanan dan pergaulan kami dan pekerjaan kami. Kami menyerahkannya kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kami dan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Mata Acara 13.
firman Tuhan menghantar kita untuk mengumpulkan persembahan. 2 Samuel 2 ayat 6, demikian firman-Nya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita.
Kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah cabut. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat malam, shalom, horas. Tuhan memberkati.